Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuat penilaian di Google Form, pertama kita masuk ke formulir, kemudian kita pilih lembar baru. Kita juga bisa pilih berdasarkan template yang ada. Kemudian kita ganti judul atasnya, kemudian kita ganti nama filenya, kemudian kita beri deskripsi, kemudian kita buat setelan menjadi quiz, dan kita pastikan di sini jawabannya itu untuk semua email, jangan hanya yang Dikbud saja, karena khawatir ada siswa yang belum memiliki akun pembelajaran. Tapi kalau kita sudah pasti siswa memiliki akun pembelajaran, kita bisa setting ini hanya organisasi Kemendikbud saja yang mengisi. Kembali ke pertanyaan, kita buat pertanyaan 1, identitas peserta didik. Kemudian kita tambah bagian, masuk ke soal berikutnya. Misalnya pertanyaan pilihan ganda, kita beri deskripsi, nomor 1 sampai 5 misalnya pilihan ganda, atau 1 sampai 10 ya, fleksibel. Kita masuk ke sini, misalnya ini contoh pertanyaan saja. Kita beri pilihan jawaban di sini. Ya, kita sesuaikan, ingin 3 atau 4 pilihan jawaban, tinggal enter aja. Kemudian kita beri kuncinya, kita checklist dan beri poinnya 1. Selanjutnya seperti itu ya. Nomor berikutnya, ini kan soal nomor 1, ini misalnya soal nomor 2, kemudian soal nomor 3, dan seterusnya. Kemudian kita tambah bagian lagi, dan kita buat pertanyaan isian misalnya. Isian, kita buat pertanyaan apakah, gitu, nanti mereka menjawab isian singkat. Kemudian kita tambah bagian lagi, misalnya kita buat pertanyaan uraian, kita berikan deskripsi seperlunya. Kemudian di sini sebutkan, dan kita pilih bentuk jawabannya adalah paragraf. Kita tambah bagian lagi, kita buat pertanyaan menjodohkan. Kita berikan deskripsi nomor berapa sampai nomor berapa. Nah, di sini baru kita buat pertanyaan menjodohkan misalnya. Di sini sudah ada pilihannya,
kotak centang atau kisi pilihan ganda. Oke, kita mulai dari kisi pilihan ganda. Misalnya ini nama binatang dan makanannya ya. Oke, kemudian kita berikan jawaban lagi. Ayam makan nasi, kambing rumput, harimau daging, dan nilainya masing-masing bisa 1 atau 2 tergantung dari kebijakan gurunya. Oke, setelah menjodohkan, kita buat lagi pertanyaan berikutnya. Selanjutnya kita tambahkan bagian lagi. Untuk soal yang kelima. Selanjutnya kita tambahkan bagian lagi untuk bentuk soal yang kelima, yaitu pertanyaan menjodohkan atau pertanyaan menceklis. Oke, di sini jawaban bisa lebih dari 1. Kita buat pertanyaannya. Misalnya berilah tanda checklist untuk berilah tanda checklist, dan kita pilih di sini ada 2 macam ya. Ada kotak centang seperti ini, dan juga ini kotak centang yang pilihannya banyak. Misalnya ini, berilah tanda checklist antara nama provinsi dengan pulaunya gitu ya. Misalnya di sini kita tulis 1 Pulau Jawa misalnya. Di sini ada Pulau Sulawesi, dan di sini ada Pulau Sumatera. Kemudian kita berikan di kolomnya ini misalnya ada Palembang, kemudian ada Palu ya, ada Aceh, kemudian ada Sumatera Barat, kemudian ada Banten, di sini kalau sudah ada Palu, di sini kita ganti Manado. Jadi 2-2 jawabannya ya. Kemudian ada Yogyakarta.
Oke, nanti kita lihat kunci jawabannya seperti ini ya. Jadi Jawa itu ada Pulau Jogja dengan Banten, Sulawesi itu ada Manado dengan Palu, Sumatera, Palembang dengan Aceh. Gitu ya. Checklist nama kota ya. Nama kota dengan pulaunya. Ya. Tapi ini karena ini provinsi semua, kita ganti aja yang Palembang ini kita ganti ya, jadi Sumatera. Nah, jadi berikan tanda checklist antara pulau dengan nama provinsi. Nah, bedanya dengan pertanyaan yang checklist biasa seperti ini, kalau ini jawabannya yang seperti ini ya. Misalnya pilihlah makanan kesukaan misalnya saja ternak ayam gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi di sini nanti jawabannya akan lebih dari satu. Nah, kita beri kuncinya ya. Pilihlah makanan yang disukai ayam misalnya gitu ya. Ya udah, ini kan nasi dengan daging, kadang-kadang dia suka ini, dia juga suka rumput, ya udah pilih aja semuanya ya. Jadi ini jawabannya ada 3 dan kita bisa beri skor 3 atau 1. Nanti seperti ini untuk menceklis hanya 1 pertanyaan, kalau ini menceklis 3 pertanyaan, dan ini kita berikan kunci jawabannya sudah, kemudian kita beri nilai masing-masing, misalnya 2 jika betul semua. Jika hanya diceklis salah satu maka tidak dapat nilai. Oke, kalau sudah kita buat soalnya dari nomor 1 sampai nomor 5 ya, dari nomor 1 sampai nomor 5 kita sudah buat, kemudian kita bisa preview dulu di sini. Ini tampilan dari murid ya. Misalnya ini saya buat yang percobaan, nanti di tampilan di siswa seperti ini. Kemudian ini bentuk pilihan ganda. Maaf, ini salah menulis pilihan ganda ya. Deskripsinya 1 sampai 5. Pilihlah jawaban yang paling benar antara pilihan A, B, C gitu. Jadi di sini deskripsi bisa kita tambahkan. Nanti siswa tinggal pilih saja mana yang benar. Kemudian berikutnya di sini isian ya. Pilihan isian, apakah Indonesia pernah mengalami swasembada pangan misalnya gitu. Kemudian ada pertanyaan uraian, tentu saja uraian jawabannya ini lebih panjang lebih panjang. Kemudian pertanyaan menjodohkan ya, ini hanya 1 pilihan jawaban yang bisa dipilih siswa, tidak bisa 2, hanya 1. Kemudian yang ini menceklis, ini pilih jawabannya bisa lebih dari 1, misalnya saja seperti ini. Oke. Kemudian di sini pilihlah atau checklistlah makanan kesukaan ayam misalnya ya. Kita checklist saja, kemudian kita kirim. Dan di sini siswa bisa melihat skornya. Ya, dia bisa melihat skornya, ini salah. Kemudian yang ini kalau uraian dengan isian harus kita periksa sendiri ya. Kemudian untuk soal menjodohkan, yang ini salah, yang ini betul, dapat poin 2.
Ini diberikan kunci jawabannya. Kemudian untuk menceklis, ya, ini salah. Kemudian ini juga salah, meskipun di Sumatera ini betul salah satunya tapi dianggap salah, dan ini betul yang Sulawesi, ada Palu, ada Manado, ini diberi poin 2. Ini kunci jawabannya lagi. Kemudian ini yang soal menceklis, ya. Kalau soal menceklis ini harus betul semua baru dapat poin 3. Kalau kita ingin mengunci jawabannya supaya tidak terlihat, ya, kita bisa setting di sini. Ini jawaban yang benar tidak usah kita perlihatkan. Nilai poin bisa diperlihatkan, bisa tidak. Ini pertanyaan yang benar juga tidak usah di checklist, ya, sehingga dia tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Kemudian jika kita ingin, kalau ini kan mereka bisa melakukan ujian lagi. Nah, kalau kita ingin mengunci supaya mereka tidak bisa melakukan ujian lagi, kita bisa setting di sini jawaban hanya 1. Jadi mereka hanya bisa mengisi 1 kali. Membuat jawaban itu hanya bisa diisi 1 kali oleh siswa, kita checklist batasi ke 1 jawaban. Kita checklist sehingga mereka hanya bisa mengisi 1 kali. Kemudian untuk mengoreksi dulu jawaban isian dan uraian, kita pilih rilis nilainya nanti setelah koreksi. Tapi kalau kita ingin langsung dirilis juga nggak apa-apa, cuma nanti yang isian dan uraian tetap harus kita nilai secara manual. Cara mengoreksi isian dan uraian, kita pilih ke sini, ke jawaban, kita pilih apakah jawaban 1 atau jawaban 2, ya, maksudnya jawaban 2 ini adalah peserta kedua, jawaban 1 ini adalah peserta pertama, karena ini kita pilih di individu, ya. Kemudian setelah kita tentukan siswa mana yang ingin kita koreksi, di sini ada nama. Nah, di sini kita lihat untuk soal isian nilainya berapa, kita bisa tambahkan di sini. Kemudian uraian juga kita bisa tambahkan di sini, kemudian kita klik simpan. Begitu selanjutnya untuk siswa kedua dan ketiga. Nanti setelah kita koreksi maka nilai mereka akan bertambah. Oke, demikian sharing singkat tentang Google Form. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.